Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar tentang resiko pasar bersama saya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin berkaitan dengan resiko pasar. Nah, ini kemarin materi yang sudah kita pelajari tentang proses cara menghitung resiko pasar dengan standar deviasi ya, rata-rata. Ini sudah kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang salah satu metode untuk mengecek gitu kan kerugian yang diakibatkan karena adanya pergerakan harga di dalam saham menggunakan metode namanya value at risk. Value at risk atau biasanya disebut sebagai VAR ini mengembangkan lebih lanjut konsep kurva normal seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya. Nah, untuk menjawab apa gitu VAR ini? Untuk menjawab suatu pertanyaan. Jika besok adalah hari yang buruk gitu ya, kira-kira berapa besar nilai rupiah kita gitu, loss kita akan berapa? Dan berapa besar probabilitasnya kita akan mengalami kerugian yang bisa dialami oleh perusahaan. Kenapa VAR ini penting? Karena seperti yang kita tahu, ketika perusahaan itu menginvestasikan uangnya ke dalam saham atau ke dalam portofolio saham, harga saham ini dia sangat volatile, dia sangat mudah naik dan turun. Saham itu sangat sensitif sekali. Kalau ada sentimen negatif gitu ya, maka saham itu akan turun. Seperti beberapa hari yang lalu, kalau teman-teman sudah mulai tahu tentang saham, 2 hari yang lalu IHSG kita itu anjlok di 2,96 ya, turun. Sehingga ketika IHSG itu turun sampai 2,96, ini mengakibatkan harga-harga pasar itu juga turun. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah beberapa investor yang ada di investor asing yang dia menginvestasikan uangnya di perusahaan di Indonesia itu melakukan profit taking namanya atau pengambilan profit. Kenapa kok diambil gitu kan sahamnya yang ada di Indonesia? Karena adanya sentimen negatif. Misalnya ada sentimen COVID. Dikatakan COVID di Indonesia kemarin itu menembus angka tertinggi, bahkan presiden di dalam rapatnya itu sempat mengutarakan bahwa beberapa provinsi ini semakin besar kasusnya dan salah satunya adalah Jawa Tengah. Nah, gara-gara itu akhirnya investor itu mengalami ketakutan gitu kan, sehingga akan berpengaruh terhadap harga saham. Untuk itu, VAR ini kita gunakan untuk menilai ketika besok itu adalah hari yang jelek gitu ya, karena hari ini misalnya ada berita-berita negatif gitu. Kira-kira kalau besok itu rugi, berapa besar nilai kerugiannya dan berapa besar kemungkinan probabilitas ruginya? Kira-kira itu yang nanti akan dijelaskan oleh VAR. Nah, value at risk ini akan dapat menjawab jawaban misalnya dalam bentuk kalimat. Besok ada kemungkinan sebesar 5% bahwa kerugian perusahaan ini akan muncul gitu, sehingga loss itu artinya rugi ya. Yang akan ditanggung oleh perusahaan itu kira-kira adalah 10 juta atau lebih gitu. Jadi VAR ini adalah mengestimasikan secara konteks probabilitas, namun juga membicarakan dalam konteks besaran rupiahnya berapa. Itu yang akan dilakukan oleh VAR. Nah, VAR ini dia memiliki beberapa metode. Jadi VAR itu dia dapat dicek dengan 3 metode. Metode yang pertama itu disebut sebagai metode historis atau melihat masa lalu menggunakan data-data historis untuk proses penghitungan VAR. Yang kedua, itu ada namanya metode analitis menggunakan model tertentu untuk melakukan estimasi VAR. Sedangkan yang ketiga ada namanya VAR Monte Carlo. Untuk menggunakan caranya adalah menggunakan simulasi untuk proses penghitungan VAR-nya. Nah, di sini kita yang pertama belajar dulu dengan menggunakan VAR metode historis. Metode historis ini seringkali disebut sebagai metode back simulation. Nah, di sini di dalam soal diketahui suatu perusahaan itu memiliki 2 saham, yaitu saham pada PT X dan saham pada PT Y.
Pada PTX ini diketahui bahwa returnnya pada hari pertama, jadi ini adalah hari, di sini sebenarnya ada 20 hari, tapi sepertinya tidak terlihat karena kepotong PPT. Jadi di sini sebenarnya ada 20 hari, ya, nih sudah kelihatan. Ada 20 hari di sini kalau kita lihat. Hari pertama perusahaan ini memiliki return sebesar 1,86. Pada hari kedua, ternyata saham pada PTX itu minus 0,65. Pada hari ketiga, alhamdulillah positif lagi, jadi 6,39. Hari keempatnya turun, tapi tidak minus, masih di 2,11. Jadi ini kemudian diurutkan dari dilihat dari hari pertama hingga hari ke-20. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah ngecek satu persatu dari hari pertama hingga hari ke-20, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus mengurutkan dari return terendah sampai dengan return yang paling tinggi. Di sini pada tabel 2 kita lihat return terendah itu ada pada hari ke-7 ternyata di sini. Hari ke-7 nih minus 837. Nah, ini diurutkan hari ke-7 minus 8,378. Lalu yang kedua, terendah kedua adalah minus 2,77. Hari ke-14 ini menduduki ranking ketiga yaitu minus 1,79. Nah, kalau dilihat tertingginya itu pada hari ke-17, keuntungan tertinggi yaitu 9,997. Nah, ketika kita sudah tahu hari 1 sampai 20 kemudian keuntungannya, lalu langkah kedua kemudian kita urutkan. Dari sini kemudian kita dapat menghitung kira-kira kalau misalnya kerugiannya sebesar 5%, VAR-nya 95%, value at risk-nya sebesar 95%, berapa kira-kira kerugian yang akan ditanggung? Caranya seperti apa? Caranya kita harus menghitung. Saya ketik di Word terlebih dahulu. Ya, saya ulang. Metode historis. VAR. Langkah pertama, perhatikan jumlah hari dan return pada setiap harinya. Langkah pertama. Yang kedua, jika sudah diperhatikan, kita sudah melihat satu persatu, maka langkah selanjutnya adalah urutkan mulai dari return terkecil hingga return yang paling besar. Kalau sudah diurutkan, maka ditentukan berapa VAR-nya. Misalnya VAR-nya 95%, maka returnnya adalah 5%, ya. Kalau VAR-nya 90%, maka returnnya adalah 10% gitu. Jadi tergantung. VAR-nya ini akan berpengaruh pada persentase returnnya. Nah, di sini setelah kita menentukan VAR-nya, kita akan cek dulu, hitung dulu. Jika di sini return-nya
adalah 5% dan N amatan, N itu jumlah ya, jumlah yang diamati itu ada 20 hari, ya kan? Ada 20 hari toh. Maka kita harus estimasi kira-kira berapa nih jumlah kerugian yang akan kita hitung. Maka 5% kali 20 atau 20 ini dari N amatan. Hasilnya adalah 1 hari. Maka kita hanya harus menentukan dari 1 hari yang paling buruk. Nah, 1 hari yang paling buruk kalau kita lihat dari data tadi, dari data ini tadi, data yang paling buruk itu adalah pada hari ke-7 dengan return sebesar minus 8,378. Ya, hari terburuk. Kita pilih hanya satu karena ini 5% kali 20 hari ini hanya 1 hari. Pada hari ke-7 dengan return minus 8,38%. Maka untuk menghitung VAR adalah minus 8,38% kali portofolionya. Di sini diketahui, saya tambah ya, dengan nilai investasi 1 miliar. Maka VAR-nya adalah minus 8,38 kali 1 miliar. Hasilnya adalah 83,8 juta rupiah. Dari sini dapat disimpulkan, kesimpulannya jika kita besok mengalami kerugian sebesar 5%, maka kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan adalah sebesar 83,8 juta. Ini yang disebut sebagai metode VAR. Nah, di sini juga ada pada saham PTY. Ini kan saham PTX ya. Di sini juga ada saham PTY. Sayangnya untuk saham PTY ini belum diurutkan. Jadi hari pertama returnnya adalah minus 1,96, hari kedua returnnya 2, hari ketiga 7,843, hari keempat minus 1,81 dan seterusnya. Kalau kita sudah seperti ini, kita harus mengurutkan. Kita diurutkan manual satu persatu. Kalau enggak, ditulis saja semuanya di Excel, kemudian di sort. Yang paling atas, misalnya mulai dari yang paling rendah gitu ya. Jadi pakainya Excel nanti boleh. Kalau misalkan teman-teman mau men-sort menggunakan Excel. Nah, ini saya langsung tunjukkan. Ini saham PTY. Yang terendahnya saham PTY itu kalau dilihat adalah pada hari ke berapa nih? Hari ke-6 terendah, yaitu minus 7,14. Jika VAR-nya adalah 95% dengan return 5% gitu ya, maka sama ya, berarti kita harus menentukan hanya 1 hari, sama kayak ini, karena N amatannya juga masih sama, 20 hari. Langkah selanjutnya kita hitung, kita diurutkan. Setelah diurutkan, didapat hari ke-6.
sebesar minus 7,14%. Jadi keuntungannya minus, berarti kan rugi. Nah, setelah itu dapat kita hitung jika portofolionya sebesar 1 miliar, maka kerugiannya adalah minus 7,14, kali 1 miliar, maka hasilnya kerugiannya adalah 71,4 juta. Nanti kemudian disimpulkan seperti ini. Jika besok kita mengalami kerugian sebesar 5%, maka kerugian yang ditanggung oleh perusahaan pada saham PTY adalah 71,4 juta. Nah, itu adalah cara untuk melakukan penghitungan dengan menggunakan data historis. Ini sudah saya tulis ya. Nah, metode historis ini dia memiliki kelebihan. Yang pertama, kita tidak mengasumsikan dengan menggunakan distribusi tertentu. Nah, yang kedua adalah metode ini sangat sederhana. Cara ngitungnya gampang. Kita tinggal mengurutkan gitu. Kita lihat aja, nggak diurutkan juga nggak apa-apa, asal kita benar-benar tahu bahwa itu yang paling terendah harinya hari apa. Kalau sudah, tinggal kita kalikan dengan jumlah portofolio saham kita. Maka ini sangat sederhana. Namun ternyata metode tersebut memiliki kelemahan, seperti asumsi bahwa data masa lalu ini bisa dipakai untuk memprediksi masa yang akan datang. Dengan kata lain, metode tersebut mempunyai asumsi bahwa pola keuntungannya di masa yang akan datang itu akan sama dengan pola yang ada di masa lalu. Jika polanya ini cukup stabil, maka ini nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa untuk digunakan. Namun ketika ada krisis yang tidak terduga atau unprecedented crisis, maka data masa lalu ini tidak bisa dipakai untuk memprediksi kondisi yang ada di masa depan. Contohnya kayak dalam kasus pandemi COVID ini gitu ya, tiba-tiba kita dihentakkan dengan adanya virus corona yang meluluh lantahkan segala macam aspek di dalam kehidupan kita. Nah, kalau udah kayak gitu kan datanya akan nggak sama. Pada bulan Februari Maret saham itu kondisinya benar-benar sangat anjlok gitu ya. Semuanya bahkan minus gitu. Semuanya datanya merah. Nah, kalau kayak gitu kan tidak bisa dipakai gitu, karena kondisi COVID-19 ini sangat baru gitu ya di kondisi kita saat ini. Nah, di samping itu 20 observasi ke belakang ini masih terbilang sangat sedikit gitu. Idealnya jika kita mau memperoleh data historis yang cukup banyak yang mencakup semua siklus, baik itu ketika mengalami resesi atau saat ekonomi sedang booming atau dalam kondisi normal, data-data itu bisa digunakan gitu karena dianggap cukup representatif. Makanya kalau ngambil data, mau ngecek gitu ya VAR-nya nanti sejauh berapa, mungkin kita nggak bisa kalau hanya untuk menggunakan data harian gitu, tapi data tahunan gitu, 5 tahun ke belakang. Kalau ditarik garis nanti akan ada agenda-agenda apa nih, ada hal-hal tak terduga seperti apa nih. Misalnya resesi keuangan, krisis ekonomi ya kan, pada 98 sudah pernah ada. Makanya kalau narik garis untuk ngecek VAR ini harus dalam waktu yang sangat lama. Hanya gitu, karena ini hanya latihan, maka saya menjelaskannya sampelnya sedikit gitu, hanya 20 hari. Tapi kalau mau ngecek teman-teman misalnya punya saham, ya bisa dicek dengan data yang rentangnya relatif lebih lama. Nah, yang kedua yang akan saya jelaskan adalah VAR metode modeling atau analytical. Metode analitis ini biasanya mengasumsikan distribusi tertentu yang mendasari return atau harga. Nah, biasanya distribusi normal yang biasanya dalam bentuk lonceng ini akan diasumsikan sebagai hal yang mendasari pergerakan suatu harga. Setelah distribusi tersebut diasumsikan, kita bisa menghitung nilai yang diharapkan. Misalnya dari rata-rata dan penyimpangan dari nilai yang diharapkan.
Nah, selanjutnya VAR ini kemudian bisa dihitung dengan menggunakan parameter yang dideduksi atau diambil dari distribusi tersebut. Misalnya manajer portofolio memiliki aset senilai 1 miliar. Terus deviasi standarnya 12% sama 15%. Bagaimana cara menghitungnya gitu? Nanti kita tinggal tentukan. Di sini ada rata-ratanya 12%. Dikurangi 1,65 ini didapat dari rumus kali 15 itu 15% yang tadi, maka hasilnya adalah minus 12,75. Ketika kita kalikan 1 miliar maka hasilnya adalah minus 127,5. Nah, lalu kemudian bagaimana ketika ada soal seperti ini? Kita diminta untuk menghitung data VAR untuk portofolio. Kalau kata-kata portofolio itu berarti sahamnya lebih dari 1. Biasanya punya 2, punya 3, punya 4, punya 5 sampai sekian. Itu disebut sebagai portofolio saham. Tapi kalau 1 ya enggak gitu, enggak berarti belum memiliki portofolio. Nah, di sini suatu perusahaan itu dia memiliki saham A dan saham B. Saham A ini return yang diharapkan hariannya adalah 12%, sedangkan untuk saham B adalah 10,5%. Dengan standar deviasi 15% dan B 18%. Nilai investasi di A 20 miliar, di B 12 miliar. 95% value at risk, jadi untuk A adalah 2,55 miliar dan B 2,3 miliar. Korelasi A dan B adalah 0,55. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan coba menghitung. Gampangnya menggunakan Excel aja karena untuk metode analitik ini rumusnya sedikit lebih panjang. Sehingga untuk mengurangi kesalahan ini akan lebih mudah ketika kita menggunakan Excel. Tadi ada return, lalu ada standar deviasi, lalu ada nilai investasi, lalu ada VAR 95% dan korelasi A dan B. Semoga kelihatan ya, sudah saya perbesar. Ini ada saham A dan ada saham B. Returnnya ini ada 12%, yang B ada 14%. Standar deviasinya ini 15% untuk saham A, saham B 18%. Nilai investasinya 20M, yang B adalah 12M. VAR-nya 2,55M, yang satunya 2,3M. Korelasinya A dan B adalah 0,55. Lalu rata-ratanya adalah 11,44. Bagaimana kita menghitungnya? Yang pertama kita hitung deviasi standar. Untuk menghitung deviasi standar, ini rumusnya adalah XA kuadrat kali, jadi XA pangkat 2, saya tulis gitu ya,
XA pangkat 2 kali, dibagi. Saya ulang. Nilai investasi A per dibagi total investasi. Tapi ini dipangkatkan. Jadi ini rumusnya sedikit lebih banyak. Ini kita pangkatkan 2 dikali nilai investasi B dibagi total investasi. Jangan lupa dipangkatkan 2 juga. Maaf. Sedikit ribet ini, rumusnya panjang sekali soalnya. Saya ulang, ini dikali ini dulu. Dikali deviasi standar A pangkat 2 dulu, baru ditambah nilai investasi B dibagi total investasi kali deviasi B. Kali deviasi standar B pangkat 2 ditambah 2 kali nilai investasi A per total investasi kali nilai investasi B per total investasi kali korelasi terus dikalikan dengan deviasi A kali deviasi B. Nah, kemudian ini semuanya itu diakar atau kita pangkatkan setengah. Gitu ya. Ini ada banyak dari awal, ini kurungnya ada banyak banget ini. Ya, semuanya kalau sudah ini dikurung semua jadi satu, kita pangkatkan setengah karena ini artinya adalah kita akar. Pangkat setengah. Gitu. Ya, ini rumusnya panjang banget. Mungkin saya kopaskan di sini kalau nanti teman-teman pengen lihat, bisa dicatat dulu. Terus pangkat 1/2. Ini adalah rumusnya. Metode ini analitik. Metode analitik rumusnya seperti itu, rada ribet. Nah, setelah kita tahu kayak gitu, maka kita akan hitung.
Kalau rumusnya kayak gitu, maka sama dengan buka kurung 20 karena nilai investasi ya kan, dibagi 32. 32 dapatnya dari mana, Bu? 20 ditambah 12. Kan tadi nilai investasi A dibagi total investasi, ya kan? Kita pangkatkan 2. Lalu setelah itu ditambah nilai investasi B yaitu 12 per 32 pangkat 2. Oh sorry, ini kita kali deviasi dulu ya. Lalu kita kalikan 15, lalu ditambah 12 per 32 pangkat 2 kali deviasinya 18 kali 18 ya, terus ditambah 2 kali 20 per 32. 32 ingat itu total aset kali 12 per 32 kali 0,55 itu korelasinya tadi kali 15 kali 18, kita tutup. Satu, dua, tiga, 4. Oh, tidak mau. Ada yang salahkah ini hitungannya? Nah, nih langsung keluar hasilnya. Hasilnya adalah 8,831. 20 per 32 pangkat 2 kali 15. Oh, maaf. Ini 15-nya kita pangkatkan 2. Lupa saya. Yang ini juga. Hasilnya adalah 14,25. Nah, nih ya, dari hitungan ini saya kopas juga biar jelas. Ini hasilnya untuk standar deviasinya. Lalu kita hitung VAR-nya. VAR-nya tadi diketahui rata-ratanya kan ini ya 11,44 ya, tadi saya tulis ya. Ya ini ya 11,44. Maka di sini 11,44 dikurangi 1,65 itu rumus kali 14,25. Hasilnya adalah minus 12,07%. Berarti VAR 95%,
adalah minus 12,07% kali 32 miliar. Ya, totalnya investasi A dan B itu adalah 32 miliar. Maka hasilnya adalah rugi minus 3,86 miliar. Kira-kira begitu untuk melakukan penghitungan dengan menggunakan metode analitik. Dari saya cukup sekian, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.